Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila Anisah dengan NIM 2301064430 dari kelas PKSD 2023I. Di sini saya akan mengemukakan teori dan pendapat saya tentang sejarah lahirnya Pancasila di era awal kemerdekaan. Sejarah Pancasila di awal kemerdekaan Indonesia dimulai dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik yang menyebabkan mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Maka mereka mengumumkan untuk membentuk Dokuritsu Junpiko Sakai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 1 Maret 1945. Untuk mempersiapkan hal tersebut, BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat yang dibentuk pada 29 April 1945 dan sidang pertama dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang kedua pada 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 diisi oleh pidato dari tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Kahar Muzakir, Muhammad Hatta, dan yang terakhir IR Soekarno. Hasil usulan dari ketiga tokoh pada sidang BPUPKI tersebut ditampung dan kemudian dibahas lagi pada lingkup kepanitiaan yang lebih kecil. Panitia yang merupakan bentukan BPUPKI tersebut sering dikenal sebagai Panitia 9 yang beranggotakan 9 orang ini berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan UUD yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Setelah disahkan Piagam Jakarta, maka BPUPKI dihapuskan karena sudah dianggap selesai tugasnya. Setelah itu dibentuklah PPKI, yaitu Pembentukan Panitia Kemerdekaan Indonesia. Pembentukan ini bertujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan mengesahkan kembali rancangan dari BPUPKI. PPKI melaksanakan sidang pertama yang menghasilkan beberapa keputusan, yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang di dalamnya terdapat Pancasila yang sudah direvisi sebagai dasar negara. Dalam sidang ini juga diputuskan tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, serta memutuskan pembentukan Komite Nasional Penetapan Pancasila. Itu tidak serta-merta terjadi begitu saja, melainkan melalui beberapa proses dan harus disepakati bersama oleh beberapa tokoh nasional dari berbagai daerah, berbagai suku, berbagai agama. Namun, pada awal kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tidak berjalan mulus. Berbagai permasalahan kerap terjadi dan harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Dalam menerapkan Pancasila, terjadi pemberontakan di Indonesia, seperti pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun pada tahun 1948, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia atau juga biasa disebut dengan DITTI pada 1949 dan pemberontakan APRA pada tahun 1950. Pemberontakan DITTI bertentangan dengan ajaran Islam dan pengikutnya melakukan perusakan dan pembakaran rumah-rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, dan penganiayaan terhadap penduduk. Tanggapan saya, Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang disahkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945. Tetapi peringatan hari lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni didasarkan atas keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 sebagai norma dasar dan sebagai norma dasar negara. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum negara, termasuk sumber dari pembentukan UUD 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.